생각해봐요. Halo sobat-sobat rebahan dimanapun kalian berada, yang merasa hidupnya tidak berguna, beban keluarga dan beban untuk warga, tidak perlu khawatir karena saya di sini akan menghibur kalian semua para bebaners-bebaners yang tidak berguna. Kembali lagi bersama saya di Zain Entertainment. Melanjutkan episode sebelumnya, Hijo pulang ke rumah dengan diam-diam, takut neneknya terbangun, tetapi nenek mendengarnya masuk. Nenek mengeluh bahwa dia dan Minjo menunggu berjam-jam untuk memotong kue ulang tahun Hijo, dan bahkan Sang Bum sedang mencarinya, tetapi Hijo beralasan bahwa dia baru pergi dengan seorang teman. 누구? 아이, 상범이도 너 어디 갔냐고 찾던데. 아이고. 아이, 그러면 Hijo pergi ke kamarnya dan mengirim pesan pada Jinwo, memintanya untuk memberitahu jika ia sudah sampai ke apartemennya. Jinwo tidak menjawab, jadi Hijo mengirim SMS lagi untuk menanyakan apakah dia kembali baik-baik saja, tetapi sekali lagi tidak ada jawaban. 도착했어요? Pada pukul 3 pagi, Hijo mencoba meneleponnya, tetapi telepon Jinwo masih ada di apartemennya yang kosong, jadi Hijo memutuskan untuk pergi mencarinya. Hijo menemukan Jinwo di luar, duduk di mobil di luar rumahnya, dan Jinwo terlihat sangat malu ketika dia mengakui bahwa dia tidak ingin kembali ke 혼자 apartemennya 들어가기 sendirian. 싫어서 오늘은 정말 호텔 들어가기 싫다. Hijo mengundangnya untuk tidur di bengkel gitarnya, kemudian Jinwo berkata bahwa hubungan mereka masih berumur 4 jam, apakah pantas tinggal seatap? Jinwo menyuruh Hijo untuk duduk bersamanya selama beberapa menit lalu dia akan pergi, tetapi Hijo masuk dan membawa kunci mobilnya, mengatakan bahwa dia tidak akan bisa tidur jika Jinwo pergi. 이러고 가면 나 또 못 잘 것 같아서. Hijo memerintahkan Jinwo untuk melakukan apa yang dia katakan karena Jinwo membelikannya makanan murah, juga tidak memberinya hadiah ulang tahun, dan Jinwo tidak punya pilihan selain menaatinya. Beberapa saat kemudian, Hijo menyelinap ke bengkel gitar, di mana Jinwo masih berbaring. Hijo duduk di sebelahnya dan mengatakan sofa itu pasti tidak nyaman, dan Jinwo bilang itu benar, juga tempatnya sangat berdebu. Jinwo merengek bahwa mobilnya lebih nyaman dan menjadi pacarnya itu sangat menyusahkan, membuat Hijo cemberut, tetapi Jinwo menambahkan bahwa dia akan tetap tinggal karena Hijo itu 그렇게 pacarnya. 얌전히 누워있잖아요. 애인 노릇하느라고. 그게 중요한 거 아닌가? Hijo menyebutnya aneh, dan Jinwo mengatakan bahwa dia bukan lagi Cheoyo, dia perlu memanggilnya sesuatu yang lain. Hijo dengan usil memutuskan untuk memanggilnya Ahjusi karena Jinwo sudah sangat tua, dan Jinwo mengeluhkan hubungan mereka ke depannya. Hijo kemudian beranjak untuk membuat teh, tetapi sebelumnya dia mengatakan bahwa dia pikir Direktur Park benar, seharusnya Jinwo meninggalkan negara itu untuk sementara waktu. Jinwo dengan datar menolak, jadi Hijo menyerah. 하든 안 떠나요. Minjo mencurigai Hijo di dapur karena membuat 2 cangkir teh, dan Hijo mencegah Minjo lari ke bengkel, mengatakan benar bahwa Jinwo memang ada di sini. 놀라봐. Sendirian, Jinwo berpikir tentang percakapannya dengan Direktur Park, di mana ia diperingatkan bahwa Profesor Cha akan mengejarnya. Namun tiba-tiba petir dan suara gitar terdengar, kemudian Hyung Seok muncul di bengkel. Tapi bukankah servernya dimatikan? Kematian Sekretaris Seo telah membawa spekulasi kemungkinan keterlibatan Jinwo dalam kematian Hyung Seok setahun yang lalu. 뉴스에 뜨는 거 정말 보고 싶지 않다. Kami dibawa kembali ke hari pada tahun 2014 bahwa Profesor Cha menendang Hyung Seok keluar dari perusahaan, memanggilnya bahwa ia adalah pengkhianat. 배신자는 너다. Hyung Seok kemudian pergi ke tempat Sujin melaksanakan praktek medisnya dan melamarnya di sana, tidak lagi mau merahasiakan hubungan mereka. Hyung Seok berargumen bahwa mereka sudah saling bertemu selama 6 bulan, tetapi Sujin menyarankan pernikahan mereka ditunda lebih lama karena perceraiannya baru 1 bulan yang lalu. Hyung Seok tidak peduli dengan gosip atau perasaan Jinwo. Hyung Seok menjadi sangat marah, dengan asumsi bahwa Sujin menyesal meninggalkan Jinwo, tetapi kemarahannya terganggu oleh panggilan dari Jinwo. Jinwo ingin minum-minum dengan Hyung Seok dan Direktur Park sambil membicarakan hal-hal, tetapi Hyung Seok berkata bahwa dia tidak membutuhkan belas kasihan dan sibuk dengan wanita yang akan dinikahinya.
결혼할 여자랑. 결혼할 여자? Hyung Seok menyebutkan Sujin sengaja menghancurkan kesempatan untuk memperbaiki keretakan antara dia dan Jinwoo, menambahkan bahwa Jinwoo mencuri ayahnya darinya sehingga dia mencuri istri Jinwoo. 난 네 여자를 후렸고. 지 사귀면 누가 다 성공한 건지는 두고 봐야 하는 거고. Setelah menikahi Sujin, Hyung Seok pergi minum-minum dengan Yura suatu malam, yakin bahwa Sujin dan Jinwoo telah bertemu dan akan berdamai. Yura mengaku yakin bahwa Jinwoo sedang keluar dengan teman-temannya, tetapi dia mengatakan pada Jinwoo untuk berhenti hidup dengan begitu banyak kecemasan dan menyerah, seperti dia. Baru-baru ini, Yura mengatakan kepada Profesor Cha bahwa dia tidak terkejut perilaku Hyung Seok berubah. Dia menikahi seorang wanita yang berselingkuh dari suaminya dan takut dia melakukan itu padanya. Hyung Seok terus menelepon Yura untuk menanyakan keberadaan Jinwoo. 지는 어디 있냐고. Yura berkata kepada Profesor Cha bahwa dia memberitahu Hyung Seok bahwa dia tidak perlu khawatir, tetapi dia sebenarnya tidak tahu. Sekarang Profesor Cha mengundang Sujin ke kantornya untuk berbicara, dan dia secara terbuka memanggilnya pelacur. 너는 창녀. Profesor Cha mengatakan padanya untuk berhenti bertingkah seolah dia begitu elegan dan halus atau dia akan memberinya pelajaran. 내려올 방법을 모르. 내가 가르쳐주마. Hijo menelepon semua orang yang kenal dengan Sejo untuk melihat apakah mereka pernah mendengar kabar darinya, tetapi tidak berhasil. 네, 감사합니다. Nenek memanggilnya ke ruang tamu untuk melihat bahwa Jinwoo ada di berita lagi, tetapi Hijo bersikeras bahwa dia tidak membunuh siapapun. Kesal, dia mematikan TV dan kembali ke bengkelnya. 하세요. 쓸데없는 소리예요. 아니, Jinwoo memanggil Hijo dan mengatakan padanya untuk mengenakan sesuatu yang cantik, karena dia akan mengajaknya berkencan. 데이트니까. Hijo pun berdandan dan memakai anting yang cantik. Dalam perjalanan keluar dari rumah dia melihat Sang Bum, tapi mengacuhkannya. 가냐? Nenek menonton berita lagi, meskipun dia masih yakin Jinwoo tidak bersalah, tetapi Sang Bum menggeram bahwa polisi sedang menyelidikinya karena suatu alasan. Nenek terus berbicara tentang betapa menyedihkan Jinwoo dengan segala sesuatu yang salah baginya, sampai Sang Bum emosi. 할머니, 응? 기도를 왜 해줘요? 누가 누굴 걱정하냐고요? Hijo menemukan Jinwoo duduk di mobilnya menunggu, tetapi dia hanya menatap kosong padanya. Jinwoo mengeluhkan tentang anting-anting yang dipakainya, mengatakan bahwa Hijo lebih cantik ketika berdandan apa adanya dan dia menyesal menyuruhnya berdandan. Hijo masuk ke dalam mobil tetapi menolak untuk berbicara dengannya, ngambek. Hijo berargumen bahwa itu adalah hadiah darinya tahun lalu. Jinwoo berkelit, mengatakan bahwa anting itu terlihat cantik ketika dia membelinya dan menyarankan anting itu untuk ditukar. Hijo mencibir bahwa dia pelit dan mengatakan dia suka anting itu dan akan mengenakannya untuk dirinya sendiri. Jinwoo pun tertawa dan dia berjanji akan membelikan anting yang lain. Hijo bertanya apakah dia tidak bertemu dengan pengacaranya, tetapi Jinwoo mengatakan dengan santai bahwa rumor itu salah sehingga tidak ada gunanya. Mereka terhenti karena ada razia di jalan dan Jinwoo secara otomatis masuk ke dalam game. Ketika polisi meminta kartu identitasnya, dia diberitahu bahwa musuh telah muncul, dan dia kabur menghindari tembakan dengan mobilnya, ngebut menghindari razia polisi. 신분증 주세요. 당신 멈춰. Jinwoo melihat-lihat sekitar dengan panik, kemudian ia tertembak di bagian bahu. Dia terus tancap gas membuat polisi semakin mengejarnya. Tembakan terus menembaki Jinwoo ketika Hijo memintanya untuk berhenti, lalu dia membanting rem dan berhenti. Permainan mengatakan kepadanya bahwa server terputus. Setelah memastikan bahwa Hijo baik-baik saja, Jinwoo memanggil Yang Jo untuk bertanya apakah dia membuka kembali server. Yang Jo mengatakan mereka melakukannya sebentar, hanya untuk menjalankan tes. 서버 한 게 맞아? 네, 잠깐 열었다 닫았는데. 알았어? 네, 그냥 테스트하느라고요. 잠깐. Sementara itu, Hijo berbicara dengan polisi, yang mengenali Jinwoo dan membiarkan mereka pergi, jelas berpikir bahwa Jinwoo sedang kacau. Mereka memberitahu Hijo untuk mengemudi, dan dengan polisi masih mengawasi, Jinwoo dipaksa untuk menyerahkan kuncinya.
Saat ia mengemudi, Hijo mengatakan bahwa Jinwoo benar-benar tampak gila saat bereaksi dengan game, tetapi Jinwoo mengatakan dengan senyum lemah bahwa ia salah. 혹시 여기도 그라나다처럼 아니요. Saat makan malam, Hijo khawatir bahwa seharusnya Jinwoo ada di rumah mempersiapkan pemeriksaannya dengan polisi. Jinwoo bilang dia punya rencana, tetapi dia tidak mau melakukannya karena itu mungkin akan menghancurkan hatinya. 마음이 아파서요. Hijo bertanya apa rencana itu, tetapi Jinwoo dengan sengaja tidak menjawab. Minjo menelepon Hijo sambil menangis. Sang Bu mengatakan kepada nenek bahwa Sejo hilang dan emailnya semuanya bohong, dan nenek pingsan. 세조 소식 보낸 거 다 거짓말이라 그래서 할머니가 그 말 듣고 Jinwoo mengantar Hijo ke rumah sakit, di mana dia berhadapan dengan Sang Bum karena memberitahu nenek semua itu. Sang Bum berpendapat bahwa nenek perlu mengetahui kebenaran, tetapi Hijo membentak bahwa itu keputusannya dan bahwa dia masih mencari Sejo. Ketika Jinwoo melihat dengan Sang Bum dan Hijo berbicara, Sang Bum mengatakan dengan keras bahwa Sejo mungkin sudah mati, sama seperti orang-orang yang dekat dengan Jinwoo. Dia menuduh Jinwoo sudah membunuh Sejo untuk mendapatkan kendali atas permainannya, kemudian menutupi jejaknya sambil mengaku mencarinya. 어이없다고. Hijo mengatakan pada Sang Bum untuk pergi, mengulangi bahwa ia sudah seenaknya memberitahu nenek kebenaran tentang Sejo. Setelah dia masuk untuk melihat nenek, Sang Bum melihat Jinwoo, yang mengatakan kepadanya untuk terus berjalan dan tidak berkelahi hari ini. 그냥 지나가요. Hijo meyakinkan nenek bahwa Sejo mungkin baik-baik saja. Nenek patah hati bahwa dia tidak tahu kebenaran selama setahun, dan dia takut Sejo sudah mati, tetapi Hijo berjanji bahwa dia berusaha yang terbaik 내가 untuk 찾아보고 menemukannya. 있어요. Hijo memanggil Minjo dan memberitahunya bahwa dia akan pulang di pagi hari, lalu menyuruh Jinwoo pulang juga. Kemudian, di rumah Minjo sedang menonton TV ketika bel pintu berdering. Ternyata Jinwoo pergi ke rumah mereka untuk menemani Minjo. 너 무서워서 잠 못 잘까봐. Minjo berubah tersenyum sekarang karena orang kesayangannya ada di sini, membawa selimut untuk Jinwoo sehingga dia bisa tidur di sofa, lalu pergi tidur. Minjo berhenti untuk bertanya apakah Sejo sudah mati, tetapi Jinwoo tidak memiliki jawaban untuk pertanyaannya, jadi dia tidak menjawabnya. Di pagi hari, Hijo tiba di rumah dan menemukan Jinwoo masih di sana. Dia membuat roti panggang, satu-satunya hal yang bisa dia masak, dan Jinwoo berkata bahwa pagi hari pasti sulit karena Minjo tidak mudah dibangunkan. Hijo menatap, terkejut melihat Jinwoo merawat orang lain, dan dia bercanda bahwa dia bisa membayangkan bagaimana perasaannya. Hijo bertanya pada Jinwoo apakah Dai sudah siap dengan pemeriksaan yang akan dilakukan oleh polisi. Jinwoo hanya mengingatkannya bahwa dia punya rencana dan dia merasa dia tidak seharusnya menahan diri lagi. Profesor Cha sedang mengajar di kelas ketika Jinwoo masuk ke ruang kelasnya, menyebabkan keributan kecil di antara para siswa. Profesor Cha membubarkan kelas dan bertanya pada Jinwoo bagaimana pembelaannya, berbohong mengatakan ia dan perusahaannya tidak terlibat. Jinwoo mencibir bahwa dia mendengar tentang bukti palsu yang mengklaim bahwa dia telah memohon Sujin untuk kembali kepadanya, dan bahwa ia sering berbicara tentang membunuh Hyung Seok. 여러 증인한테 했다고 하고. Jinwoo bertanya apakah Profesor Cha menawarkan saham perusahaan pada Yura sebagai imbalan atas kesaksiannya, dan terkekeh bahwa Profesor Cha sangatlah siap, dan dia kemungkinan akan berakhir di penjara. Profesor Cha bertanya apakah Jinwoo ingin dia berhenti, tetapi Jinwoo mengatakan bahwa sebenarnya, dia ada di sini untuk membuktikan. Saat ini, bahwa dia tidak gila atau berbohong. 증명을 못하고. Profesor Cha bertanya dengan angkuh mengapa dia tidak membuktikannya dari dulu, dan Jinwoo mengatakan bahwa dia tidak ingin pergi sejauh itu sehingga dia berusaha mencari cara lain. Jinwoo memberitahu Profesor Cha untuk masuk ke dalam permainan dan membentuk aliansi dengannya. Dia mengatakan bahwa Profesor Cha dapat memverifikasi kebenaran sekarang jika dia melakukan ini, dan bahwa Profesor Cha akan ragu untuk melakukannya dengan cara ini karena takut bahwa Profesor Cha akan berakhir seperti Sekretaris Seo. Jinwoo melanjutkan dengan menghela nafas pasrah bahwa dia sekarang bersedia membuktikan bahwa dia adalah korban dari permainan. Tetapi membuktikannya kepada polisi akan membuat Jaewon bangkrut, jadi Jinwoo memutuskan untuk menunjukkan kepada Profesor Cha dengan harapan bahwa dia akan membatalkan tuntutan 열될 것 같아서 terhadapnya. 여기 왔습니다. Profesor Cha memanggil perusahaan dan memerintahkan mereka untuk menghidupkan kembali server game. Profesor Cha memasang lensa kontak cerdas dan lock-on saat server online,
Ini login pertama baginya, sementara Jinwo ke 3494. Profesor Cha meminta aliansi, dan Jinwo ragu sejenak. Profesor Cha menyindir bahwa seharusnya Jinwo harus berlutut dan memohon pengampunan, tetapi Jinwo menyesalkan ini harus terjadi, lalu menerima aliansi dari Profesor Cha. Jinwo mengatakan dengan nada penyesalan dalam suaranya, mulai sekarang, kau dan aku akan berbagi nasib yang sama, karena kita adalah sekutu. Kita akan mati dan bertahan hidup bersama. Tetap bersamaku sampai akhir. Ekspresi sombong di wajah Profesor Cha luntur ketika dia tiba-tiba melihat badai di luar, dan Jinwo mengatakan bahwa untuk tetap hidup, dia harus pergi sejauh mungkin darinya dan menghapus ide penggunanya. Dia mengatakan kepada Profesor Cha untuk tidak menutup server sampai dia menyelesaikan pencariannya, dan sampai saat itu, tidak ada yang diizinkan untuk masuk ke dalam permainan selain dirinya dan orang-orang yang dia izinkan. Jinwo memperingatkan Profesor Cha untuk mematuhi instruksinya kecuali dia ingin bangkrut, dan memberitahu Direktur Park juga. Profesor Cha terlihat ketakutan, tersentak pada saat permainan memberi peringatan bahwa musuh sudah dekat dan suara gitar terdengar di udara. Di dekatnya, Hyung Seok muncul dan berjalan menuju Jinwo. Profesor Cha memanggil nama putranya itu. Membuat Hyung Seok berhenti, lalu berbalik ke arah Profesor Cha. Saat Hyung Seok mendekat, ekspresi Profesor Cha berubah menjadi ketakutan, dan Hyung Seok mengangkat pedangnya untuk menyerang. Hijo pergi ke kamar hotel Jinwo, tapi dia tidak ada di sana. Dia duduk di sofa, mengingat bahwa Jinwo mengatakan rencananya adalah untuk terus mencari Sejo, dan bahwa dia membutuhkan bantuannya. 도와줄 일이 있어요. Setelah beberapa saat, Hijo mendengar suara gitar, dan dia berbalik dengan terkejut. Di belakangnya adalah Emma, memainkan gitarnya seperti yang dia lakukan di kafe di Granada. Hijo mendekati Emma, dan Emma pun menatap Hijo dengan tersenyum.